Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Sahabat inspirasi rahimakumullah, semoga kalian semua dimanapun kalian berada, kondisi apapun, semoga senantiasa dalam keadaan sehat, bersemangat, kemudian Allah mudahkan segala urusan teman-teman semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat inspirasi rahimakumullah, kami tidak henti-hentinya ingatkan kembali bahwa Majelis Inspirasi ini salah satu platform digital yang menyediakan produk-produk unggulan, yakni elektronik, perabot rumah tangga, fashion maupun yang lainnya, yang bisa melayani pembelian via transfer maupun COD. Kemudian kami juga siap mendampingi teman-teman semua yang ingin belajar bisnis atau jualan online dari nol. Kemudian mobil khusus juga untuk teman-teman disabilitas. Kami sudah menyiapkan cara sederhana agar teman-teman bisa lebih nyaman dan mudah. Kemudian juga kami belum lama, baru-baru ini kami juga akan siap berbagi dengan program-program yang insya Allah nanti membawa manfaat yang banyak, yakni via radio digital yang harapannya nanti bisa untuk saling kita silaturahim dengan teman-teman semua dan juga bisa lebih banyak tebar manfaatnya. Baiklah sahabat inspirasi rahimakumullah, ternyata semakin zaman maju atau bisa dikatakan modern, ternyata tuntutan manusia semakin banyak dan juga permasalahan yang timbul baik itu secara individual maupun sosial ternyata juga semakin banyak dan semakin rumit, yang terkadang itu semua menyebabkan kita sebagai manusia itu mengalami penurunan kepercayaan pada diri sendiri. Bahkan yang paling parah itu kepercayaan atau keyakinan adanya kekuasaan Tuhan, kekuasaan Allah. Maksudnya, misal kita bekerja begitu semangat, tapi kita melupakan siapa toh yang memberikan rizki itu, yang memberikan kebarokahan itu, kadang-kadang kita lupa. Atau harapan atau cita-cita yang banyak, tidak hanya satu dua, yang mana belum terwujud sama sekali. Nah, kadang-kadang kita
mulai ragu dengan doa-doa kita. Apakah doa-doa kita ini didengar oleh Allah atau enggak, ataukah doa-doa kita ini malah tertolak. Nah, makanya itu perlu kita pelajari kembali kira-kira tips agar doa kita didengar Allah, agar doa kita didengar dan dikabulkan oleh Allah itu bagaimana. Padahal Allah berjanji, ud'uni astajib lakum. Jadi kita sangat-sangat dianjurkan untuk memohon, meminta sebanyak-banyaknya kepada Allah, astajib lakum, maka Allah akan mengabulkan. Tapi tentunya ada adabnya. Di antaranya yang perlu kita ingat, ini perumpamaan saja. Misal kita dengan orang tua kita pada waktu kita masih kecil atau remaja gitu ya, kita memiliki permintaan atau kita memiliki keinginan apa kepada orang tua kita. Kira-kira kalau kita minta langsung, tidak ada pengantarnya, tidak ada prolognya, ibaratnya dengan kita melakukan hal-hal yang membuat orang tua kita senang dulu. Misal kita bantu membersihkan lantai, ngepel, cuci piring, dan lain-lain lah, yang membuat orang tua kita mulai terketuk hatinya gitu. Oh, ternyata anakku ini gini gitu kan. Bahkan banget bisa menyentuh hati mereka. Itu kita belum minta pun kadang-kadang malah orang tua sudah berpikir kira-kira apa ya yang buat hadiah atau buat buat anaknya yang rajin ini seneng gitu. Ini baru sesama manusia ibaratnya. Nah, Allah juga hampir mirip seperti itu. Jadi kita, makanya adabnya sebelum kita mohon pada waktu doa itu kita setelah minta ampun, istighfar, sholawat, itu kita berterima kasih. Jadi begitu banyak nikmat Allah yang diberi kepada kita, kita terima kasih, kita ungkapkan gitu. Kira-kira sampai 7 atau 10 nikmat yang kita rasakan, kita haturkan, benar-benar terima kasih kepada Allah. Kita sebutkan misal, alhamdulillah ya Allah, Engkau berikan hamba-Mu ini kesehatan sehingga mudah dan ringan melakukan sholat misal. Selagi alhamdulillah ya Allah, Engkau berikan cukup hari ini bisa makan 3 kali gitu, dan seterusnya. Nah, itu secara adabnya begitu. Nah, itu semua ya tentunya perlu latihan gitu. Kalau kita awalnya belum tahu, kita biasa doa nggak ada prolognya langsung, misal setelah sholat langsung a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana. Jadi nggak ada prolog ucapkan terima kasih. Kalau di awal-awal itu mohon ampun dulu, kemudian sholawat gitu kan. Nah, itu rangkaian dalam doa. Belum tadi amal-amal yang membuat Allah senang. Kira-kira yang Allah cintai itu apa? Misal diantaranya, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ya Allah suka, Allah cinta kepada orang-orang yang bertaubat.
dan juga orang-orang yang menyucikan dirinya. Nah, taubat di sini tidak hanya satu kali, maksudnya setiap ia menyesali setelah melakukan dosa, kemudian bersegera mohon ampun, kemudian bertaubat. Di lain waktu dia melakukan kesalahan lagi, seperti lagi dia mohon ampun, kemudian bertaubat. Ya, tapi tentunya bukan yang disengaja, karena memang ya kita manusia yang lemah gitu, dan Allah itu tahu kalau karakter manusia seperti itu, kadang lupa, kadang terbawa nafsu gitu, tapi Allah pintu maafnya itu sangat luas. Nah, kalau kita bisa membiasakan taubat ini, insya Allah di akhir hayat kita dalam keadaan husnul khotimah. Kemudian kira-kira amal yang sederhana tapi Allah cintai gitu kan, apa misal kita menyayangi makhluknya yang lain, katakanlah burung gitu kan, atau kucing misal, kita kasih makan gitu kan, kita sayangi, nggak dimusuhi. Kadang kan musuh terutama ibu-ibu itu kan di rumah itu kan kucing ini ya, bukan yang kucing yang yang dipelihara yang harganya mahal, bukan, memang kucing-kucing desa, kucing-kucing kampung gitu. Wes kalau ketahuan baru mindik-mindik, baru mau gondol ikan, langsung udah diambilkan pentungan, langsung dipentung sak kapoke gitu kan ya. Padahal kita harus ingat, salah satu rezeki yang Allah titipkan itu tidak semuanya milik kita, itu ada yang milik hak orang lain, misal fakir miskin, dan juga termasuk makhluknya yang lain, diantaranya ya hewan ini kan. Kalau kita punya ayam berarti kita sebagainya untuk ayam. Kalau ada kucing, walaupun dia nggak minta gitu kan, namanya nggak bisa komunikasi secara langsung, dia langsung ngambil, ya udah anggap aja itu memang jatah rezekinya kucing yang dilewatkan kita gitu kan. Kalau kita ikhlas, nanti Allah akan ganti yang lebih banyak, yang lebih baik lagi begitu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga kita dapat memperbaiki lagi, terutama dalam kita berdoa. Jadi kita yakin doa kita itu sebetulnya nantinya ada manfaatnya gitu kan. Di antaranya kan ada 3 ini hasil gitu. Kalau kita berdoa sering kita mendapatkan pahala. Yang pertama, doa kita itu diijabah, ya, langsung diijabah atau nunggu momen yang tepat gitu. Kemudian doa kita ditahan dulu, belum dikabulkan, nanti nunggu waktunya yang tepat gitu. Atau doa kita diganti malah dengan yang lebih baik, yang memang benar-benar kita butuhkan. Misal kita minta motor, nggak dikasih nih, kita nggak punya motor gitu, tapi pas kita sudah berkeluarga, udah punya anak, memang kita membutuhkan mobil malah. Nah, Allah kasih mobil. Ini tuh, mari kita tutup kajian pada hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.